Safety People semuanya, selamat datang di Stalkpod, Safety Talk Podcast. Selamat datang di episode perdana kita. Sebelumnya mungkin Safety People masih belum kenal nih sama aku. Jadi kenalin, nama aku Setia Rahayu yang biasanya dipanggil Rahayu. Aku berasal dari Denpasar, Bali. Mungkin teman-teman udah gak asing lagi ya sama Bali. Saat ini aku kuliah di Universitas Bali Internasional. Dan aku yang akan memandu Stalkpod pada episode kali ini. Karena ini podcast perdana kita, mungkin Safety People belum tahu ya mengenai Stalkpod itu apa sih sebenarnya. Jadi, Safety Talk Podcast itu merupakan podcast persembahan dari tim SIEDU, Safety Information and Education, Divisi Keilmuan Forum Mahasiswa Ketiga Nasional yang recommended banget buat teman-teman dengerin. Kita akan berbincang-bincang tentang beragam hal menarik di dunia keselamatan dan kesehatan kerja, dan tentunya ditemani sama narasumber kita yang keren-keren pastinya. Oke, di episode perdana ini kita akan mulai dengan topik yang mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman selama ini. Kira-kira apa ya topiknya? Nah, biar teman-teman gak makin penasaran, jadi selama beberapa menit ke depan, kita akan berbincang-bincang seputar Forum Mahasiswa K3 Nasional atau yang sering kita dengar dengan istilah FMK3N. Tentu saja aku nggak sendiri pada episode kali ini. Kita akan ditemani oleh narasumber kita yang kece badai, yang udah nggak asing lagi di telinga anak-anak FMK3N. Siapakah dia? Ada Mbak Aisyah Mauliana dan Mas Ilham Rizky. Mbak Aisyah merupakan mahasiswa dari Universitas Diponegoro atau Undip yang saat ini menjabat sebagai koordinator FMK3N. Dan juga kita ditemani oleh Mas Ilham yang saat ini kuliah di UNUSA Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan menjabat sebagai wakil koordinator FMK3N. Selamat malam Mbak Aisyah dan Mas Ilham. Malam. Halo, selamat malam. Halo. Gimana nih kabarnya pada malam ini? Sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Syukur, alhamdulillah ya Mas, Mbak. Nah, kali ini kita bakalan mengulas tentang FMK3N. Kita udah ngelakuin survei nih ke teman-teman juga. Semoga beberapa menit ke depan rasa penasaran dari teman-teman bisa terjawab ya Mas, Mbak. Tanpa berlama-lama lagi, just kita langsung aja mulai. Jadi mungkin bisa di-sharing ke teman-teman sebenarnya apa sih itu FMK3N? Oke, aku izin jawab ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aisyah Maulana Maharani, biasa dipanggil Aisyah. Aku sekarang kuliah di Universitas Diponegoro Semarang. Nah, alhamdulillah sekarang diamanahi untuk menjabat sebagai koordinator nasional. Jadi teman-teman di sini tuh mungkin masih ada beberapa yang sudah tahu atau belum tahu gitu ya tentang FMK3N. Nah, untuk FMK3N ini kepanjangannya itu ada Forum Mahasiswa Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Nasional. Nah, untuk FMK3N ini merupakan organisasi yang berbentuk kesatuan yang isinya itu ada perkumpulan-perkumpulan mahasiswa dari jurusan maupun peminatan K3 yang ada di institusi di seluruh Indonesia. Jadi untuk FMK3N sendiri juga berkedudukan di tiap perguruan tinggi yang menjadi anggotanya. Jadi sekarang udah ada 29 anggota dan berpusat di institusi koordinator nasional yaitu di Undip. Untuk FMK3N sendiri ini bersifat independen ya. Jadi kita nggak ada menggandeng mana-mana. Mungkin kalau misal menggandeng itu hanya sebuah koordinasi ataupun partnership kayak gitu ya. Dan kita juga berdisiplin ilmu K3 gitu, karena di sini kita juga ingin budaya K3 di Indonesia ini juga tercapai kayak gitu ya. Hak dan kewajiban dari perusahaan maupun haknya dari pekerjanya itu juga kalau bisa kita bisa ikut andil dalam menerapkan peraturan-peraturannya gitu. Untuk tujuan FMK3 ini juga agar terciptanya forum mahasiswa K3 yang bersinergi sebagai pemantik perubahan dalam mewujudkan budaya K3 di Indonesia, kayak gitu. Oke, makasih Mbak Aisyah. Iya. Jadi, yang udah dijelasin tadi kan FMK3N ini mencakup nasional ya, dan tujuannya udah jelas banget. Tapi sebelum itu,
siapa sih yang mencetuskan lahirnya organisasi ini, sehingga teman-teman bisa tahu ternyata orang ini yang mempelopori organisasi ini, sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang udah dijelasin tadi. Oke, mungkin nanti bisa ditanya sama Mas Ilham ya. Untuk FMK 3 ini pertama kali didirikan itu pada tanggal 29 Februari kayak gitu, tahun 2019. Nah, pertama kali juga didirikan di Jakarta, tepatnya di Universitas Binawan kayak gitu. Jadi di situ pada saat itu diadakan musyawarah nasional pertama bersama dengan WSO atau yang kita tahu itu World Safety Organization Indonesia kayak gitu ya, yang dikepalai oleh Pak Sultan Ramli. Di situ ada beberapa institusi yang ingin membuat forum ini kayak gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Mas Ilham. Oke, baik. Terima kasih Kak Ais. Oke, jadi berbicara soal tadi ya, pertama tentang FMK 3N mungkin sudah sedikit banyak diceritakan oleh Kak Ais. Kemudian lanjut kepada pencetusnya. Memang benar yang dikatakan Kak Ais, pada saat di Binawan itu belum bernama FMK 3N. Belum bernama Forum Mahasiswa Ketiga Nasional. Jadi FMK 3N itu memang untuk forumnya ini memang ada pada saat di Binawan itu. Nah, pada selanjutnya itu ada sebuah pers juga pada saat pertemuan juga dengan beberapa praktisi K3, pengenalan K3 juga, dan dilanjutkan dengan musyawarah nasional pertama kali yang diadakan, yaitu ada di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ waktu itu. Nah, di situ tuh baru tuh terbentuk tuh ada beberapa undangan, akan tetapi undangannya belum menyeluruh nih. Ada yang dari masih belum terkait dengan beberapa K3 masih belum. Nah, alhasil dari itu kita coba untuk bagaimana caranya ini agar informasi dari K3 ini, FMK 3 ini atau forum ini bisa meluas. Dan alhasil setelah adanya Munas pertama itu, setelah berjalan, dilanjutkan dengan sebuah rakernas rapat kerja yang bertepatan di Universitas Airlangga Surabaya. Nah, di rakernas itu juga membahas nih rapat-rapat kerja yang akan direncanakan. Dan alhasil, seiring berjalannya waktu, kita itu berjalan pada Munas yang kedua. Nah, Munas kedua ini agak beda nih, kan lulusan COVID nih ya. Ini kan Munas kedua ini kita udah beda, tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara offline, sebagaimana itu udah direncanakan harusnya. Nah, dengan ini kita lanjutkan dan kita berjalan kebetulan untuk koordinator nasionalnya ada Kais dan saya wakilnya pada saat itu, dan wakil ini ada pada forum kali ini yang terbaru ini. Kita membentuk sebuah struktural sebagai fondasi biar kita ranahnya arah gerak organisasi ini biar jelas. Seperti itu sih. Makasih Mbak Aisyah, Mas Ilham. Tadi kan sempat Mas Ilham singgung tentang arah gerak ya. Jadi arah ini itu sendiri kayak gimana sih Mas sebenarnya? Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan Kak Aisyah yang sebagai terkait dengan koordinasinya. Berbicara soal arah gerak ya, sebenarnya kayak roda berputar atau juridikan yang kita maksudkan. Jadi sebagai organisasi yang bergerak di bidang K3, kita juga harus ikut andil dalam memperjuangkan permasalahan K3 kan. Tentang pekerja yang terjadi di negeri ini, kita harus mentaati peraturan apa saja. Nah, arah gerak sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri sih, itu yang awal. Paling awal lah, standar level awal lah sebelum kita berbicara soal atau berkoar soal K3 kan setidaknya kita harus bercerminkan apakah kita mau untuk berbudaya K3 itu mencerminkan nggak sih kita ini dari K3. Nah, arah gerak sebenarnya di situ. Nah, ini yang tanyakan nanti mungkin paling ada gerak dari forumnya juga ya, organisasinya. Itu yang akan kita ciptakan nantinya atau outputnya atau luarannya seperti itu. Nah, mungkin dari Kak Ais ada tambahan terkait dengan ini. Iya, oke. Terima kasih Kak Ilham dan Rayu. Ya, sebenarnya benar tadi yang dikatakan Kak Ilham tentang arah geraknya, dan juga kan kita di sini sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa itu biasanya sebagai cerminan untuk masyarakat, untuk para pekerja yang mungkin teman-teman tahu ya, kalau semisal ada berita-berita itu terkait K3 itu masih banyak sekali kecelakaan kerja, masih banyak teman-teman pekerja atau Bapak Ibu pekerja yang belum mendapatkan haknya itu sesuai dengan apa yang seharusnya dia dapat kayak gitu. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa kita harus mendalami ilmu K3 dengan baik. Nah, nanti di situ kita bisa menerapkannya di saat kita bekerja kayak gitu. Jadi memang kuncinya itu di peraturannya gitu. Kita harus mentaati peraturan, menerapkannya, terutama juga untuk perusahaannya juga nih. Untuk perusahaannya pun juga kadang ada beberapa perusahaan yang mungkin masih belum menerapkan peraturan-peraturan di K3 kayak gitu. Nah, di sini selain untuk kita sebagai mahasiswa mencari ilmu, hanya mencari ilmu, kita juga harus
mempengaruhi lingkungan kita untuk menerapkan dan mengembangkan budaya K3 di Indonesia kayak gitu. Iya, maksudnya mungkin simpelnya ya terhadap aware sih. Jadi secara keseluruhan ya aware atau peduli aja. Kadang karena kalau percuma kita menekuni tapi kita nggak peduli sendiri itu percuma, karena bicara soal arah gerak yaitu tadi yang mungkin sedikit banyak ditambahkan oleh KS juga, itu termasuk juga bukan hanya kita sebagai mahasiswa juga, tentu juga lirikan terhadap perusahaan yang mentaati peraturan itu juga menjadi hal yang di SNK3N juga seperti itu. Oke, makasih ya Mas Ilham sama Mbak Aisyah udah jelas banget tentang arah gerak dari organisasi ini seperti apa. Nah, organisasi ini kan berskala nasional gitu Mas dan Mbaknya. Kan ini mencakup wilayah-wilayah ya tentunya. Mungkin bisa di-sharing gimana sih alur koordinasi antar wilayah tersebut, karena ini kan organisasinya secara berskala nasional yang mungkin komunikasinya itu mungkin lebih sulit dari organisasi-organisasi seperti organisasi di kampus. Mungkin bisa di-sharing. Nah, ranahnya Kak Ais nih. Oke, ya jadi mungkin teman-teman di sini masih ada yang belum tahu gitu ya, atau udah tahu, cuman aku mau jelasin dikit. Jadi FMK3 ini kan memang lingkupnya nasional gitu ya. Nah, di sini dibagi menjadi 4. Untuk wilayah 1 sendiri itu ada dari Sumatera, DKI Jakarta, Banten. Nah, di situ ada namanya Korwil. Nanti di situ ada koordinator wilayah yang nantinya sebagai kepanjangan tangan dari koordinator nasional. Terus ada wilayah 2 itu meliputi Jawa Tengah sama DIY, dan wilayah 3 itu ada meliputi Jawa Timur dan Bali. Dan yang terakhir itu ada wilayah 4 itu ada Kalimantan dan Sulawesi kayak gitu. Jadi emang ya karena cakupannya sangat luas, jadi alur koordinasi itu juga lebih sulit dari teman-teman kalau misal tahu BEM di fakultas ataupun himpunan di himpunannya kayak gitu ya. Jadi memang lebih sulit kayak gitu. Jadi kita di sini memang lebih mengandalkan dengan komunikasi virtual kayak gitu ya. Karena juga di sini kita sedang dilanda pandemi ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa lebih intens kayak gitu. Mungkin kalau misal kita nggak pandemi, nanti di koordinator wilayah itu bisa ada rapat kayak gitu, ataupun misal kayak kumpul-kumpul aja gitu. Itu kan salah satu untuk merekatkan internal juga, dan nantinya ketika kita sudah internalnya sudah baik untuk melaksanakan organisasi ini terus menjalankan program-program kerjanya itu bisa lebih enak kayak gitu. Mungkin kalau Kak Ilham mau ada tambahan silakan. Baik, benar sekali yang dibilang Aisyah terkait dengan cakupan secara nasional tuh memang luas. Apalagi kembali lagi ya, kita sedang membenahi terkait dengan struktur dan lain-lain, yang dimana itu juga dari awal kan pastinya. Nah, tentu kita ibarat kata menggabungkan 2 kepala aja sulit nih. Misalkan seorang yang berumah tangga ya, 2 kepala tuh sulit lah untuk mengatur rumah itu. Apalagi ini yang kepalanya tuh banyak, yang kita satukan untuk satu tujuan. Kalau pendapat boleh nih beda-beda, ya malah bagus karena itu cakupannya untuk membuka yang luas. Tapi untuk tujuan kita harus satu gitu kan. Nah, untuk terkait dengan adanya wabah atau pandemi ini ya memang benar itu sedikit menghambat, bukan mengurangi ya, tapi dalam arti itu ada beberapa tidak mengurangi karena kita itu tetap bisa lakukan secara online. Tapi secara mungkin kalau misalkan tidak ada pandemi atau apa ya, kita bisa bertemu itu langsung berdiskusi, bahkan text to text atau head to head itu lebih enak kan. Nah, di sini memang untuk dengan pandemi ini kita sedikit ada beberapa halangan, tapi tidak memungkinkan untuk jadi kita masalahnya besar, karena sekalipun itu kita susun, struktur itu kita susun, informasi yang dari atas sampai turun ke bawah itu pastinya juga sama. Maka dari itu, entah itu di wilayah 1 ada masalah, wilayah 2 ada masalah, itu pastinya juga terkait dengan nama FMK3N kan, FMK3 nasional, karena itu tentu mungkin ada error terkait koordinasi atau apa. Nah, kita juga memastikan nih, makanya sebagai koordinator pusat atau atas nasional memastikan nih bahwasanya yang di wilayah itu memang terjadi kalau ada masalah ya mari kita selesaikan jadi problemnya apa sehingga nanti terkait dengan apa yang disampaikan di publik forum mahasiswa K3 nasional itu memang terus dijaga namanya seperti itu. Nah, gitu.
Wah, udah jelas banget ya Mbak Aisyah sama Mas Ilham. Nah, itu kan tadi di intern FMK3N-nya. Nah, sekarang sejauh ini FMK3N ini udah menjalin kerjasama dengan lembaga atau organisasi apa aja yang di luar FMK3N ini sendiri? Ya, kalau untuk lembaga dan organisasi, kita yang pertama pada saat dulu Munas tadi yang saya katakan ya, kita kan bekerja sama atau dibantu sama WSO Indonesia kayak gitu ya. Jadi untuk kerjasama sendiri yang pasti kita udah sama WSO, World Safety Organization, dan selanjutnya juga kita bekerja sama komunitas migas Indonesia itu sebagai partnership aja sih waktu kegiatan safety lecture kayak gitu. Udah untuk untuk cakupannya itu hanya sampai di sini dulu gitu, karena memang di sini kan kita masih independen gitu ya, kita nggak mau ada intervensi dari luar kayak gitu. Dan untuk kerjasamanya itu belum ada seperti MOU dan lain sebagainya gitu, karena memang lebih ke per kegiatan kayak gitu kerjasamanya kayak gitu. Jadi kemarin udah sempat juga sama forum BUMN Indonesia dan ada komunitas konstruksi kayak gitu. Jadi emang sudah banyak, cuman memang bukan ke FMK3-nya tapi ke lebih acara dari kita kayak gitu. Mungkin nambahkan sedikit ya yang disampaikan oleh Kak Ais, sedikit banyak memang betul sekali terkait bahwasanya kita tidak ingin nih ada intervensi yang dimana itu ibaratnya yang sudah kita bangun atau apa nantinya kan jadi sebuah pertimbangan yang tentunya pertimbangan itu nanti bisa jadi kita malah tidak strike dengan apa yang kita tujukan kan. Nah, bicara soal mungkin apakah sudah kerjasama dengan lembaga atau organisasi, mungkin sudah disebutkan dengan Kak Is tadi, maksudnya tidak ada yang terikat kita itu ibaratnya itu tadi per kegiatan gitu kan, karena sebenarnya kita juga nantinya kan pasti untuk berkembangnya ya ke depan, kita berbicara ke depan nih, pastilah kita untuk terkait stakeholder terkait yang memang untuk tujuannya kita kerjasama atau bagaimana, nantinya kita juga pastinya melihat dulu ini apa nih luarannya bagaimana nih kira-kira untuk kedepannya bagaimana, karena kita juga tidak memungkiri kalau kita hanya berskup kecilan di mana itu hanya lingkup meskipun nasional ya udah besar ya, tapi mungkin kita hanya itu ya, kita pasti ada punya tujuan yang untuk kedepannya mungkin ada yang stakeholder yang menawarkan ini atau itu yang dimana kita bisa kerjasama dalam hal itu, tujuannya yaitu tadi kalau kita kerjasama tapi kita tidak satu tujuan kan percuma nih. Maka dari itu bukan untuk terkait dengan stakeholder ya, kita harus melihat dulu kan kayak bagaimana, apakah jelas, bahkan kalau perlu pun kita pasti mengadakan sebuah diskusi bukan hanya satu atau dua kepala Kornas sama Wakornas, tapi sama terkait dengan lingkup BPH nasional yang dibawakan nanti wilayah, itu kan membawai kita untuk rasionalnya juga harus seperti itu. Gitu sih. Oke, makasih ya Mas Ilham sama Mbak Aisyah. Nah, ini kan udah dijelasin banyak nih tentang FMK3N, terus lembaga-lembaga yang diajak kerjasama juga udah dijelasin. Tapi mungkin ada benefit lain yang bisa kita dapat ketika kita bergabung dengan FMK3N ini. Misalnya nambah relasi, jadi jodoh gitu misalnya. Mungkin bisa di-sharing Mas. Oke, iya benar. Jadi mungkin di FMK3 ini seperti yang teman-teman tahu ya, bisa dicek ya IG-nya FMK3 Nasional. Officialnya officialnya itu bisa dicek aja. Nah, di situ udah tahu teman-teman dilihat karena ada strukturnya gitu kan, ada Korwil. Nah, di situ ada dibagi 4 wilayah, terus nanti ada dihitung aja tuh pasti di anggota-anggota itu ada berapa. Nah, sekarang tuh udah 29 dan kita masih akan terus mencari teman-teman yang mungkin masih belum tercakup di FMK3N ini kayak gitu. Nah, nanti dari situ kita akan dari sini kan kita udah beberapa udah ada program kerja ya, seperti yang teman-teman tahu kayak misal safety lecture itu yang diadain setiap minggu atau 2 minggu sekali, terus ada sharing session juga, terus ada si Edu nih podcast, dan ada webinar juga gitu ya. Dan nantinya akan ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa berguna di teman-teman kayak gitu. Jadi di sini teman-teman pasti yang pertama dapat relasi ya, bener nih yang kata Rahayu bilang. Yang kedua bisa cari jodoh boleh gitu. Mungkin Rahayu nih ini lagi curhat kayaknya. Dapat jodoh gitu ya. Cinta forum. Ya kayak nih. Itu bisa kayak gitu. Jadi dan yang lain gini teman-teman, karena
di sini kan kita kuliah itu kan fokus pada akademik gitu ya. Mungkin teman-teman itu harus kumlot, harus nilainya bagus ya gitu ya. Tapi nantinya ketika kita akan bekerja, bukan hanya hal itu saja yang bakal dilihat kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman daftar ya ke perusahaan kayak gitu. Teman-teman itu bakal dilihat CV-nya gitu. Di CV-nya apakah teman-teman sudah pernah melakukan kepanitiaan ataupun pernah menjadi masuk ke pengurusan, entah itu HIMA, BEM ataupun ini, apalagi ini cangkupannya nasional gitu ya, pasti akan lebih banyak ilmu yang bakal kita dapetin kayak gitu. Dan yang kita bilang nih, kalau misal ilmu ini kan ilmu soft skill ya, ini kan nggak bisa kita dapetin di bangku perkuliahan kayak gitu ya, Kak Ilham. Mungkin karena kita mungkin sering ikut kayak misal kegiatan-kegiatan gitu kan, nanti berhubungan sama orang kayak gitu. Karena hal-hal itu tuh yang mungkin orang-orang nggak terlalu aware, tapi itu menurut aku sendiri itu sangat-sangat berguna kayak gitu. Betul sekali. Mungkin namakan sedikit ya Kak Rahyu ya, boleh ya? Oke. Silakan Mas. Oke, sebenarnya ada yang janggal juga sih, kayak ini mungkin banyak sekali yang sering dibicarakan, baik itu terkait dengan soft skill ataupun keorganisasian ya. Kalau bicara soal apa sih benefit yang didapatkan, kita nggak mungkin nih sebagai FMK 3N bergabunglah FMK 3N benefit apa yang dapatkan misalkan ini tas ransel, kan nggak mungkin ya. Jadi bicara soal benefitnya itu adalah diri sendiri, kemauan juga. Saya bergabung dalam organisasi, tentu ada yang saya ingin dapatkan, ada yang saya ingin kembangkan. Nah itu nggak mungkin kita misalkan bergabung sebenarnya bukan hanya FMK 3N ya, bergabung dalam sebuah organisasi aja sih kayak gitu. Jadi kayak kita tuh juga perlu untuk diri sendiri mengepuskan, ibaratnya saya ingin men-challenge nih, kalau saya ada di zona nyaman di lingkup ini, mungkin saya kurang berkembang gitu. Makanya saya ingin coba ikut ke panitiaan, terjun ke pengurusan, bagaimana cara ngurusin A, ngurusin B, ngurusin C. Di mana itu juga hasilnya bukan untuk saya urusin sendiri, tapi kita berbicara soal tim gitu kan. Nah ini makanya kalau misalkan ibaratnya kalau akademik ya contohnya, kecuali kita kelompok ya, kan individu nih, ya ini pekerjaanku ya nilaiku gitu kan. Tapi kalau berbicara soal misalkan organisasi, itu soft skill, networking, apa yang kita bangun itu ya juga pasti juga berfungsi untuk diri sendiri. Jadi saya rasa mungkin orang yang memiliki mindset untuk bergabung dalam FMK 3N atau organisasi pasti udah punya tujuan, pasti udah setting, pasti itu kayak wah tertarik nih sama FMK 3N, apalagi tentang bidangnya sama K3, organisasi ngurusin iya, peduli tentang K3 iya, dari mana kita juga mengkaji hal yang lain kan. Kita bukan hanya mengurusi untuk membuat acara atau apa gitu kan, tapi karena kita juga punya mindset itu. Nah kalau dibilang benefit apa yang didapat, ya itu tadi jawabannya, mungkin bisa ya soft skill pasti, tapi tentunya juga dari diri sendiri pasti juga udah men-setting apa yang ingin didapatkan. Jadi bukan dicari, tapi udah pasti didapatkan itu apa, itu udah tahu. Seperti itu sih Kak. Sama mau nambahin dikit ya. Jadi mungkin teman-teman di sini di organisasi pasti bakal belajar gimana caranya kita menjadi seorang pemimpin, gimana caranya kita kerja sama tim. Nah hal itu yang orang nggak bisa dapetin ketika hanya di bangku perkuliahan saja kayak gitu. Kalau semisal kita kuliah doang kan ya udah kuliah, belajar, kerjain tugas, pulang, kelar gitu kan. Organisasi nggak, nanti ada rapat nih, rapatnya kegiatan ini, kendalanya ini, si orang ini kok kayaknya hilang ya, kenapa ya gitu. Itu tuh hal-hal yang bakal nanti ketemu nih nanti waktu kita kerja gitu. Hal-hal kecil itu yang bakal berguna banget sih kalau menurut aku, kalau kita masuk organisasi maupun nanti FMK 3 ini juga kayak gitu. Siap, betul. Berarti dibalik semua benefit-benefit yang ada, kalau misalnya kita bergabung di FMK 3N itu tergantung individunya sendiri berarti ya Mas Mbak ya? Iya, betul. Nah tadi kan itu sebenarnya kalau kita kan nggak menyediakan nih kayak ini ayo gabung FMK 3N, kalian pasti dapat A tas ransel, B kayak pin ini kan nggak mungkin kan. Dapat voucher gitu ya, dapat voucher Shopee gitu misalnya. Iya, dapat jodoh. Sama halnya kayak kalau dapat jodoh mah bonus mungkin ya. Iya. Saya tuh ngerasain dapat bonusnya mungkin ya. Aduh, gimana Kak Ilham udah dapat belum nih? Aduh.
Nah, itu kan tadi banyak banget ya benefitnya yang udah Mbak Aisyah sama Mas Ilham itu sharing kan. Jadi sekarang kan teman-teman mungkin kayak, aku ikut gitu kan. Tapi teman-teman belum tahu ternyata siapa aja sih yang boleh daftar, boleh ikut untuk bergabung di organisasi ini. Oke, aku jawab ya. Jadi untuk siapa aja sih boleh yang boleh bergabung untuk ini lebih ke kepengurusan mungkin ya, bukan keanggotaan ya. Kalau sudah anggota kan dia bakal membawa nama institusinya kayak gitu ya. Jadi kalau kayak gitu tuh siapapun boleh bergabung. Yang penting nanti yang pertama boleh pada saat ikut Munas itu otomatis institusi tersebut akan bergabung ke FMK3N. Kalau semisal nggak ikut Munas itu bisa menghubungi CP di IG FMK3N dan nanti akan diarahkan untuk alur koordinasinya kayak gimana kayak gitu. Nah terus kalau semisal nanti kepengurusan selanjutnya gitu, kok pengen bergabung lagi gitu, ya mungkin kalau dari aku sendiri untuk kemarin itu syarat-syaratnya kan untuk mahasiswa dari semester 2 sampai dengan semester 5 kayak gitu ya. Nah, itu akan berubah setiap kepengurusannya sesuai dengan nanti pemimpinnya yang akan membawa kayak gitu ya. Dari kemarin yang berkaca dari tahun kita itu memang nggak boleh teman-teman yang sudah akhir-akhir gitu ya, karena takutnya juga mengganggu dan nanti kalau misalnya udah lulus, udah selesai kan juga fokus ke kerja kayak gitu. Jadi teman-teman yang masih fresh sebagai mahasiswa nih, masih semangat untuk berorganisasi. Nah, mahasiswa-mahasiswa peminatan maupun jurusan K3 itu siapapun boleh bergabung kayak gitu. Betul. Ini menggarisbawahi juga ya, mungkin tadi sudah dibilangkan sama Kak Is juga sih, yang perlu ditekankan itu ibaratnya siapapun boleh bergabung terkait bidang K3 ya, atau peminatan K3, karena kan kita FM K3N, Forum Mahasiswa K3 Nasional, bukan sebuah organisasi yang kita secara luas itu mengait semuanya gitu kan, tapi kita lebih fokus K3. Maka itu tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Ais di akhir, kita garisbawahi boleh siapapun juga asalkan dalam bidang K3 atau pemikiran K3. Dan juga kalau sudah mengikuti tentang terkait dengan musyawarah nasional itu udah otomatis nih masuk. Nah, yang belum nanti bisa menghubungi CP, nanti akan diarahkan terkait pengisian formulir dan lain-lain seperti itu. Karena juga kita kan tujuannya nih bukan, kita ibaratnya sebenarnya kita tuh rugi loh kalau misalkan ada yang nggak masuk. Misalnya nih ya, dari wilayah ada apa, karena itu sebuah kayak ibaratnya kesalahan kita juga kan, ibaratnya kita tuh menyamaratakan, merangkul semuanya yang ada di semua, kan kita bicara soal nasional nih, dari Sabang sampai Merauke ini semua. Maka kita tuh juga perlu bantuan, kadang dibantu sama wilayah untuk mengkorek-korek, kira-kira ada kampus tambahan nggak ya, kira-kira ada kampus baru yang ada K3-nya nggak ya, kira-kira ada yang belum kedata nggak ya. Jadi sebenarnya itu juga merasa ibaratnya apa ya, dosa buat kita tuh kayak ya, nah makanya kita tuh juga itu tadi kita dibangun tuh mengorek-ngorek gitu kan. Nah itu seperti itu cara. Yang terakhir nih, Gyu, sebagai koordinator sama wakil koordinator, kesan pesan dan harapan Mas Ilham sama Mbak Aisyah untuk staf di FMK3N dan FMK3N ini ke depannya seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Aisyah dulu, setelah itu dari Mas Ilham. Oke, boleh. Jadi untuk teman-teman di sini memang yang tadi aku sama Kak Ilham bilang, emang benefit yang bakal kita dapat itu bukan berupa barang maupun uang ataupun apapun itu gitu. Jadi di sini memang ibaratnya teman-teman bakal capek ya. Ini kita bicara realistis ya teman-teman. Di sini mungkin teman-teman bakal tersita waktunya, tersita biaya dan lain sebagainya untuk kuota dan lain sebagainya. Tapi di sini benefit-benefit yang bakal kalian dapat itu sangatlah banyak gitu. Bukan hanya relasi, tetapi juga pengalaman dan untuk mengasah jiwa kepemimpinan kita, jiwa teamwork kita. Habis itu nanti kita juga bakal menjalankan suatu program kerja gitu. Itu kan merupakan yang nggak bakal kita dapat ketika kita hanya berkuliah saja gitu. Dan untuk teman-teman juga yang sudah menjalani kepengurusan ini di tahun kita, memang di sini kita masih merancang gimana caranya FMK3N ini menjadi organisasi yang baik, menjadi organisasi yang ibaratnya nggak bakal redup sampai nanti gitu loh. Jadi kita nggak hanya musiman aja gitu, karena kalau semisal ini nggak dilanjutin nanti ke pengurusan selanjutnya itu sangat sayang banget kayak gitu, karena K3 di Indonesia ini harus
ada yang bakal memantik lah ibaratnya dari mahasiswa gitu, biar kita nantinya juga punya komunitas ketika nanti kita bekerja gitu ya. Dan buat teman-teman juga untuk kepengurusan ini, semangat ya buat ngerjain program kerjanya. Karena memang aku tahu kalian pusing gitu, karena memang ada beberapa program kerja yang masih baru, masih kalian rancang gitu. Tapi ingat teman-teman, lelah kalian tuh bakal jadi lelah kayak gitu. Dan nanti bakal ngerasain kayak asiknya dan kayak kangennya ketika kita lagi pusing-pusing, lagi kayak ngerjain proker yang ibaratnya ada suatu kendala gitu, tapi pasti bakal terbayarkan nanti kayak gitu. Jadi pokoknya semangat, tetap cari relasi, cari pengalaman dimanapun, dan juga di FMK 3 ini gitu. Oke, mantap sekali dari Kak Ais. Ini langsung dari aku nih Kak Rayu. Silakan langsung Mas, jangan malu-malu. Oke, bicara soal harapan ya, harapan mungkin nanti untuk FMK dengan kedepannya. Ya simpel ya untuk kedepannya. Berbicara soal organisasi ya, sebenarnya apa sih kategori keberhasilan tuh? Bukan prokernya yang wow, bukan sebuah program kerja yang hebat, tapi mampukah kita itu mencetak regenerasi gitu kan? Percuma kita hanya keren nih, wah kepengurusannya Kak Ais sama Kak Ilham, wah keren banget nih, tapi di tahun sebelumnya koordinat FMK 3N itu nggak ada, artinya kan kita gagal kan di situ kan. Nah mana ini penerusnya nih? Nah jadi kita percuma ada program kerja yang wow, program kerja yang keren, dengan sebuah mungkin cetakan yang keren, tapi kita nggak ada regenerasinya, percuma. Nah sebenarnya itu poin untuk keberhasilan. Ada sebuah kutipan yang menarik, seorang pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya. Jadi kita bukan hanya untuk stuck di situ aja, tapi kita menciptakan pemimpin lainnya nih, untuk seterusnya gitu kan. Nah maka dari itu di sini ya mungkin yang lagi kita persiapkan nih, kita bukan hanya untuk menyiapkan untuk jangka pendek, tapi jangka panjang. Mana kader-kader yang mungkin untuk bisa melanjutkan FMK 3N, dari mana? Ya, kita kan pasti tahu untuk cari terus. Gak mungkin saya sama Kak Ais untuk skop kacamata pakai meneropong semuanya. Dengan bantuan tim pastinya. Oh di divisi kaderisasi harmonisasi misalkan, ada nggak calon-calon penerus? Medinfo, ada nggak calon bonus? Itu yang akan kita lakukan sehingga kita tuh untuk nantinya untuk pada akhir periode kita udah siap, bukan kebingungan. Nyatanya FMK 3 ini untuk terus berkembang, bukan hanya ada stuck pada satu kepengurusan. Mungkin seperti itu sih Kak Rahayu yang bisa saya sampaikan. Iya benar. Setuju. Jadi demikianlah Stalkpot untuk episode pertama ini. Untuk materi yang udah disampaikan bahwa FMK 3 ini merupakan organisasi nasional yang berskop nasional, itu yang tentunya orang-orang yang saat ini yang bergabung itu mahasiswa dari jurusan K3 dan peminatan K3 dan juga udah dijelasin benefit-benefitnya apa saja yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa bergabung dan aktif ya tentunya, dan aktif di organisasi. Jodohnya diiris bawah ya jodohnya. Ya, mungkin apa jodoh gitu, bonus itu bonus. Bold. Ya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang nanti ingin bergabung bisa dicari. Dan terima kasih kepada Mbak Aisyah dan juga Mas Ilham sebagai koordinator dan juga wakil koordinator FMK 3N yang udah berkenan hadir dan memberikan informasi-informasi seputar FMK 3N dan juga membantu kelancaran Stalkpot perdana kita. Semoga materi yang disampaikan memberikan manfaat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kepada para safety people yang mendengarkan Stalkpot pada episode kali ini. Nah, tak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada para safety people yang sudah mengikuti podcast kali ini. Oke, julukannya safety people ya ini berarti ya? Ya, safety people untuk teman-teman yang lagi nonton. Oke, betul. Cakep. Ya, semangat safety people. Selain itu, safety people. Nah, untuk safety people juga pastikan untuk selalu mengikuti kanal media FMK 3N untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu tentang keselamatan dan kesehatan kerja tentunya. Stay tune terus ya untuk mendapatkan konten fantastis kami melalui kanal media resmi FMK 3N di Instagram. Jangan lupa dicatat @FMK3N Nasional dan kita di Forum Mahasiswa K3 Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.
Terima kasih.